Oke, makasih Bu. Bu Apso. Dengar suara saya semua? Hidup. Dengar Bu Apso? Hidupkan mikrofonnya Bu Apso. Dengar ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Robi sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu semua yang pada kesempatan hari ini telah menyempatkan diri untuk hadir pada ruang hebat kita ini, terima kasih kami ucapkan. Adapun materi yang akan kami sampaikan pertama adalah ini Bapak Ibu, layar sudah bisa dilihat? Bapak Ibu bisa layar saya? Ya. Jadi sebelum memulai Sebelum memulai kegiatan inti kita membuat soal di POM Office, sebelumnya saya akan menjabarkan tentang soal dan stimulus AKM. Masih ada yang ribut ya. Bentar, Bu. Ya, saya lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan yang akan saya sampaikan ini tentang stimulus ini? Nah, ini berikutnya saya sampaikan. Jadi, sebelum kita membuat soal AKM itu, kita perlu langkah-langkah dalam penulisan soal. Seperti biasa, penulisan soal kita ujian-ujian semester, ujian uh, untuk UN anak siswa kelas 6, semua uh, penyusunan itu perlu stimulus, kemudian ada kisi-kisi, kemudian ada penulisan soal, kemudian ada telaah soal, kemudian ada uji coba soal, kemudian ada analisis soal. Nah, inilah juga yang akan kita laksanakan pada proses pembuatan soal-soal AKM. Jadi apa yang dimaksud stimulus? Yang dimaksud stimulus itu adalah ini dia, konten, konteks, level kognitif yang soal kita buat tuh ada gitu. Kemudian soal yang kita tampilkan nanti ke siswa dalam bentuk soal AKM itu juga harus valid. Terus mengandung unsur kebaruan. Kebaruan di sini maksudnya kita sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang gitu. Jadi soal-soal itu tidak berbunyi seperti masa lalu lagi, tetapi disesuaikan dengan konteks sekarang. Misalnya konteks sekarang tentang merebaknya penjualan online, pembelian online. Nah, itu bisa kita jadikan soal. Itu namanya dengan kebaruan. Terus soal-soal tersebut inspiratif dan tentu saja mendidik. Inspiratif maksudnya membawa siswa itu lebih termotivasi untuk lebih baik lagi dalam belajarnya. Mendidik tentu saja ada nilai positif, ada amanat yang ingin kita sampaikan pada dalam soal-soal tersebut. Kemudian soal-soal yang kita buat memancing siswa untuk berpikir, bernalar lebih jauh, bisa menghubung-hubungkan satu keadaan dengan keadaan lainnya. Kemudian soal AKM juga harus memiliki gambaran dunia nyata. Jadi berdasarkan fakta kejadian sehari-hari siswa di lingkungan tempat tinggalnya. Kompleksitas sesuai dengan jenjang level. Jadi kita membuat soal sesuai dengan jenjangnya. Mungkin untuk anak kelas 1, soalnya kita sederhanakan, kita sesuaikan dengan level anak kelas 1. Kalau soal yang kita buat untuk kelas 5 dan 6, tentu kita sesuaikan dengan jenjang level kelas 6. Nah, ini dia maksud stimulus. Kemudian kisi-kisi. Sebagaimana kita dulu membuat ujian semester, ujian UN memiliki kisi-kisi, di AKM kita juga harus mengacu pada kisi-kisi. Apa guna kisi-kisi? Sebagai acuan dalam penulisan soal. Kemudian gambaran kompetisi apa saja yang akan kita munculkan pada soal.
jelas tergambar dalam kisi-kisi. Kemudian level-level apa saja yang akan kita ujikan pada soal AKM juga tergambar dalam kisi-kisi. Misalnya ini soal hanya untuk mengingat, soal ini hanya untuk pemahaman, soal ini berisi penalaran dan sebagainya. Ini juga kita dapatkan pada kisi-kisi. Terus Bapak Ibu, ketika kita menulis soal AKM nanti, setelah kita buat kisi-kisi, tentu saja kita mengacu pada kisi-kisi. Dan informasi yang telah kita buat dalam stimulus kita gunakan untuk mengukur kompetensi yang diharapkan di siswa. Tak lupa kita memperhatikan level kognitif dalam kisi-kisi tersebut. Nah, ini contoh soal. Untuk selengkapnya tentang contoh soal ini nanti file ini akan saya share di grup. Jadi Bapak Ibu, share file ini bukan saya buat dengan PowerPoint, tidak, tapi ini saya buat dengan Sway, yang mana salah satu layanan dalam pelatihan kita kali ini. Apa keuntungannya? Keuntungan membuat dengan Sway ini, kita bisa menyimpannya secara online dan membagikannya ke siapa saja, dan membukanya lebih enak gitu. Berbeda kalau kita buat dengan PowerPoint, itu kemungkinan hilang ada, dan kemungkinan kita bagikan ke orang lain belum tentu dibuka orang lain gitu. Sedangkan kegunaan-kegunaan lain di mana di PowerPoint kita bisa insert suara, insert video, di Sway ini juga kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini Sway yang saya buat. Nanti kita ada pelatihan tentang ini. Kemudian materi kedua, nah, bagaimana persiapan Bapak Ibu di sekolah nanti tentang kewajiban kita AKM ini? Perlu Bapak Ibu ketahui, di sekolah kita nanti itu ada 3 ujian. Ada 3 ujian. Ujian pertama itu namanya ujian kelas. Nah, ujian kelas ini ya, seperti ujian kenaikan kelas, ujian mid semester, ulangan harian. Nah, itu dinamakan ujian kelas. Ujian kedua Bapak Ibu, itu ujian kelulusan. Ujian kelulusan ini kalau kita di SD, tentu anak kelas 6 pindah jenjang, dia akan pindah jenjang ke jenjang berikutnya. Dan ketiga, nah ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Ujian tantangan kita adalah ujian AKM ini. Ujian kelas itu otonomi kita sebagai guru. Ujian kelulusan otonomi sekolah, merdeka belajar sekolah. Namun berbeda dengan AKM ini, soal-soalnya itu terstandar pusat. Nah, ini sungguh-sungguh menjadi beban kepada kita, yang mana mutu pendidikan tentu tidak sama di setiap tempat. Apalagi kita di Batam ini, ada yang di pulau, ada yang di kota, ada kemampuan anak begini. Nah, ini menjadi tantangan kita, mengapa kita harus segera memulai mengadopsi, mempelajari tentang AKM ini. Karena nanti kita akan dinilai oleh pusat, bukan siswanya akan dinilai, tapi kita guru dan sekolah yang akan dinilai. Nah, di situ beratnya Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai sekolah saat ini harus mempersiapkan AKM ini di sekolah kita masing-masing. Minimal dokumen seperti yang saya tampilkan ini. Masih dapat Bapak Ibu lihat? Nah, ini dia dokumennya. Praktik baik persiapan AKM SDN 006 Batam Kota. Apa yang perlu dilakukan oleh murid, guru, orang tua, dan sekolah? Nah, ini dia. Nah, murid tentu tidak perlu menyiapkan
secara khusus mereka mungkin belum paham itu apa namanya dengan AKM. Nah, kalau kita guru bagaimana menyiapkan diri? Nah, inilah salah satu Bapak Ibu saat ini mengikuti pelatihan di KKG Gugus 6. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, mengenal setidaknya cara nanti membuat soal, terus menuliskannya pada aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu. Bagaimana nanti soal-soal yang akan dibuat itu mudah dianalisis soalnya. Waduh, mungkin bapak-bapak ibu yang sudah mengajar 10 tahun ke atas pasti merasakan bagaimana dulu menganalisis soal itu kita butuh berminggu-minggu. Contohnya ketika anak ujian kelas 6 UN, terus dikumpulkan di kecamatan, terus diperiksa di kecamatan, 1 bulan kemudian baru analisis soal itu keluar. Sedangkan anak-anak tersebut pun udah pergi ke SMP, analisisnya tinggal sama kita dan tidak kita pernah kita baca. Nah, kejadian ini di masa sekarang ini itu tidak perlu terjadi lagi. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, analisis soal langsung ada, dan kita tahu anak-anak mana yang tidak paham tentang soal-soal yang sudah kita berikan. Baik Bapak Ibu, jadi apa yang perlu dilakukan murid, guru, orang tua dan sekolah adalah salah satunya oleh guru, ya kita ikut pelatihan pada hari ini. Kemudian untuk satuan pendidikan ini oleh kepala sekolah tentu memfasilitasi kita untuk ikuti pelatihan, untuk belajar, untuk membelikan komputer di sekolah dan sebagainya. Kemudian bagi orang tua gimana persiapan AKM? Orang tua tidak perlu repot-repot, kita sekolah dan guru yang mesti repot. Orang tua tidak perlu mengkursuskan anaknya, mengeleskan anaknya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan poin berikutnya. Bagaimana tahapan persiapan nanti AKM ini atau disebut juga asesmen nasional ini? Nah, ini dia. Tetap intinya pada ini, informasi. Jadi setelah kita melakukan ujian, setelah melakukan tes, setelah melakukan asesmen, kita mendapat informasi dari hasil ujian itu dengan cepat. Nah, bagaimana bisa cepat? Oh, si Anto ini soal ini dia tidak dapat, padahal mudah. Oh, si Badu ini tidak dapat menjelaskan hal ini. Dan kita tahu informasi-informasi tersebut dari bagaimana? Nah, inilah salah satu pelatihan kita. Kita menggunakan teknologi dalam menggunakan asesmen. Jadi tidak berbasis kertas lagi. Bapak Ibu sudah tahu kan, ketika dulu kita membulat-bulat pakai pensil komputer, betapa lelahnya kita pakai pensil komputer itu, bulat-bulat kemudian dikumpulkan, dilak dan sebagaimana, dikirim ke kecamatan. 2 minggu kemudian baru kita dapatkan hasil informasinya. Nah, dengan harapan kita menggunakan teknologi saat ini, terutama Office 365, informasi dari hasil ujian kita tersebut dapat kita dapatkan segera. Jadi kita memeriksa ujian pakai kertas, misalnya kita bolong-bolong kertas, itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itulah pemerintah memancing kita melakukan asesmen nasional, sehingga nanti di sekolah kita itu ada minimal 20 komputer. 20 komputer inilah yang akan kita ganti-gantikan nanti. Jadi untuk setakat ini memang yang diwajibkan kelas 3 misalnya dan kelas 5. Tapi nanti itu dia akan kita imbaskan pada kelas-kelas lainnya. Sebagaimana dulu kita bertahap-tahapnya kurikulum 2013 dilaksanakan pada masing-masing sekolah. Tahun ini kelas 1, tahun ini kelas 2, tahun ini kelas 3. Begitu juga nanti AN ini akan bertahap pada jenjang-jenjang kelas lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian poin lainnya, apa sih instrumen asesmen nasional itu? Nah, ini dia. Bagi siswa, literasi dan survei karakter itu sangat penting. Literasi, kemampuan siswa berliterasi itu banyak membaca lah intinya, berbahasanya baik, pandai mengungkapkan sesuatu,
pandai menceritakan apa yang diperolehnya, pandai menuliskan apa yang diperolehnya dari pengetahuannya. Nah, itu sudah merupakan literasi. Nah, itu yang kurang sekarang. Poin pertama kekurangan anak kita sekarang adalah malas membaca. Malas membaca, udah tentu malas menulis. Malas membaca, menulis, tentu berbicaranya nanti ngalor ngidul, tidak bermutu bicara anak-anak kita tersebut, Bapak Ibu. Kemudian survei karakter. Nah, ini dia. Di Office 365 nanti kita punya instrumen ini untuk survei karakter ini, bagaimana kita menilai anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita bersikap tentang suatu, kita akan tahu nanti. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana dengan kepala sekolah dan guru? Nah, mereka tentu saja memfasilitasi lingkungan belajar yang nyaman, baik, fasilitas lengkap, samprasnya untuk guru dan siswa. Poin berikutnya Bapak Ibu, pemerintah menyediakan AKM kelas. Nah, itulah salah satunya tadi, kebutuhan untuk pelaksanaan AKM itu udah mulai diangsur-angsur oleh sekolah dimulai saat ini. Karena nanti September AKM ini tidak mau sekolah harus sudah melakukannya. Baik Bapak Ibu, ingat. Nah, perlu yang kita ingat adalah asesmen nasional ini tidak menghakimi sekolah atau siswa. Jadi AN nasional tidak berpengaruh kepada kelulusan siswa. Tapi kita tentukan tidak enak. Nanti di situ akan diketahui mutu-mutu kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Di pusat itu, oh sekolah ini begini loh mutu pendidiknya. Itu akan ketahuan. Sekolah ini serana-serananya begini loh. Nanti itu akan ketahuan dari hasil anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, inilah komponen literasi dan numerasi. Jadi memang kebahasaan itu, membaca itu hal penting sekali. Kemudian matematika itu, atau disebut juga dalam istilahnya di sini numerasi, ya, tentang matematika juga sangat penting. Inilah dua inti selain survei karakter yang merupakan komponen AKM. Ini dia proses kognitif, kontennya teks informasi, tentu saja banyak baca-bacaan yang kita berikan kepada siswa kita. Kalau sekolah saya membuat web sekolah, ya, di web sekolah itu saya selalu menulis, membagikan ke siswa saya agar mereka terbiasa membaca dan penasaran tentang bacaan, sehingga makin meluaskan pengetahuan mereka. Apalagi bisa memancing literasi itu sastra, baca-bacaan juga, buku-buku terbitan Kemendikbud juga saya bagikan di web sekolah untuk dibaca oleh siswa-siswa saya. Itu yang saya lakukan untuk literasi membaca ini. Pertama, membuat web sekolah. Kedua, membagikan buku-buku pustaka secara digital di web sekolah tersebut. Proses kognitif, menemukan interpretasi. Nah, ini dia. Jadi interpretasi ini maksudnya, kalau siswa kita tuh udah banyak membaca, mereka akan dapat menghubung-hubungkan satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Tapi kalau dia kurang membaca, ada satu kejadian ini, dia tidak bisa menghubung-hubungkan keadaan itu dengan keadaan yang lainnya. Seperti ini contohnya dulu. Saya waktu SMP itu pernah mendengar bahwa laron dan jangkrik itu berdarah panas. Saat itu saya tahu itu aja. Rupanya kemudian bertahun-tahun kemudian baru saya tahu bahwa berdarah panas itu rupanya maksudnya bahwa hewan tersebut akan aktif bila udaranya panas. Nah, kenapa saya tahu saya hubung-hubungkan berdarah dingin? Nah, itulah saya mampu menginterpretasi satu ilmu kejadian yang lain ke kejadian yang lainnya. Bahkan dari cerita tersebut, penasaran saya itu terjadi saat SMP malah. Baru setelah dewasa pertanyaan itu bisa terjawab.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja mempercepat waktu. Bentuk soal. Nah, ini dia. Ini penting Bapak Ibu. Bentuk soal di AKM tersebut adalah pertama pilihan ganda. Ini sudah biasa kita. Pilihan ganda ini semenjak dulu kala kita sudah biasa melakukannya. Kemudian ada hal yang baru, ini dia, pilihan ganda kompleks. Jadi diberikan pilihan berbentuk pilihan ganda juga. Kalau pilihan ganda itu hanya satu jawaban yang benar. Nah, di pilihan ganda kompleks ini, kalau diberi mungkinnya opsinya 5, ada 3 atau ada 2 atau ada 4 yang benar, seperti itu. Nanti kita praktekkan bagaimana pilihan ganda kompleks ini kita buat di soal-soal kita. Kemudian ada soal menjodohkan, termasuk juga di soal AKM. Kemudian isian singkat, biasa sudah kita lakukan semenjak dulu. Bagaimana nanti kita melaksanakannya? Isian singkat ini nanti kita coba. Kemudian non objektif uraian. Baik Bapak Ibu, apa saja yang diujikan? Nah, masih ini juga numerasi dan literasi membaca. Jadi kalau untuk SD tentu pengukuran geometri ini masih oke lah ya. Kalau data aljabar ini mungkin untuk kelas SMA atau perguruan tinggi dulu kita ketemu. Kemudian konten membaca dapat Bapak Ibu baca sendiri di sini, nanti saya bagikan juga di grup kita. Kita lanjut tahap sosialisasi. Jadi dalam menghadapi AKM ini, sekolah udah mulai melakukan tahap sosialisasi. Kalau saya semenjak setahun yang lalu sudah membuat soal-soal berbentuk AKM. Bisa pilihan ganda kompleks, benar salah dan sebagainya. Nah, kegiatan kita hari ini juga termasuk tahap sosialisasi, Bapak Ibu. Pengimbasan. Nah, setelah kita belajar nanti di membuat soal di pelatihan kali ini, tentu kita follow up. Kita kasih tahu ke teman sejawat. Kemudian soal-soal yang kita buat itu sudah kita uji coba kepada siswa, kita buat sampai nanti di sekolah masing-masing soal-soal seperti AKM ini sudah mulai kita praktikkan. Kelas berapa saja kita? Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena namanya pengimbasan, walaupun diwajibkan untuk SD saat ini atau SMP, tidak semuanya, hanya untuk kelas 5 SD. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah paham nanti membuat soal di memakai IT ini, kita akan mudah nanti melakukan pengimbasan. Ini tidak lanjut. Ada uji coba, ada analisis soal, ada analisis. Nah, ini dia yang berat Bapak Ibu. Ini yang berat semenjak dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini tidak memberatkan lagi. Saya paling bagaimana dulu ya, baca soal ini, oh anak ini salah, checklist lagi. Baca, oh ini anak ini nomor ini salah, checklist lagi. Betapa repot dan menghabiskan waktu dulu kita menganalisis soal. Alhamdulillah sekarang hanya dalam selesai ujian langsung dapat analisis soal kita. Oke Bapak Ibu, jadi apa platform aplikasi pembuatan soal itu, AKM itu? Nah ini dia. Ini yang kita latih saat ini. Ini yang kita pelajari di pelatihan Bapak Ibu kali ini. Bapak Ibu semua sudah mendapatkan akun yang akan memudahkan Ibu membuat soal-soal berbentuk AKM. Yang mana soal-soal tersebut tidak perlu analisis manual lagi, tapi sudah dianalisis nanti secara otomatis oleh sistem yang akan kita gunakan. Apa platformnya? Ini dah. Oh, ini untuk saat ini yang kita gunakan, POM Office 365. Ini berbayar sebenarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah berkat rezeki kita bersama, kita mendapatkannya secara cuma-cuma, secara gratis. Boleh Bapak Ibu browsing di internet berapa harga Office 365 berlangganan 1 tahun, ya. Bapak Ibu boleh browsing nanti berapa harga langganan POM Office 365 dalam 1 tahun. Kemudian kita juga dapat menggunakan ini Google Form. Alhamdulillah
sebelum pandemi dulu, yang mana kawan-kawan belum mengenal Google Form, saya sudah mengenalnya. Sehingga ketika liburan pandemi itu dimulai, saya langsung memberikan kelas, saya langsung memberikan soal. Kemudian saya mengenal lagi Post Office 365. Bagaimana keunggulannya? Ya, masing-masing ada keunggulan dan kekurangannya. Tapi sampai saat ini, 1 tahun belakang ini saya full menggunakan Form Office 365. Bagi saya lebih familiar, canggih, enak, dan nyaman pokoknya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu pada pelatihan kali ini juga bisa nanti menggunakan Form Office 365 ini dalam pembuatan soal-soal AKM, soal-soal ujian kelas, atau soal-soal nanti ujian kelulusan. Jadi 3 nanti ujian kita pada sekolah yang akan kita temukan. Pertama ujian kelas berupa ujian semester, mid semester, ujian harian dan sebagainya. Kemudian AKM, nah ini diadakan oleh pemerintah pusat. Kemudian ujian kelulusan juga masih diberikan otonomi pada sekolah untuk meluluskan siswa-siswanya. Jadi UN tidak ada, tapi diganti dengan AN, Asesmen Nasional, Bapak Ibu. Nah, apa platform yang akan memudahkan kita? Karena sampai saat ini pemerintah kita belum bisa membuat aplikasi yang hebat seperti ini. Walaupun saat ini sudah ada di Pusmenjar gitu kan, latihan-latihan itu, namun belum bisa membagi kita secara merata seperti platform ini. Nah, inilah platform yang akan memudahkan kita membuat aneka soal ujian, termasuk AKM, Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Pertama tadi tentang syarat-syarat membuat soal, ada kisi-kisi ya Bapak Ibu, dan mengacu pada kisi-kisi. Kemudian yang kedua tadi tentang persiapan kita ya, persiapan baik kita sebagai sebuah sekolah untuk menghadapi baik itu AKM maupun ujian sekolah. Demikian dulu Ibu Apso untuk sementara, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya Ibu Apso. Sementara saya serahkan kepada Ibu Apso dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Yurhanuddin Bu, dari SMP Negeri 22 Galang Bu. Ya, silakan Pak Yur. Ya Bu, saya mau bertanya Bu, untuk aplikasi Google Class itu Bu, saya belum paham Bu. Dari tadi malam saya belajar, baru sampai ketiga bidang pemilihan Bu. Ada yang saya yang jangan rumit ya? Bu. Untuk pelatihannya Bu, jangan terlalu rumit Bu, biar gampang dipahami Bu. Seperti itu Bu. Siap. Karena saya baru Bu. Oke. Maksudnya mungkin membuat ya, Bu. Siapa? Iya. Kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Yur.
Oh, dari Bapak siapa tadi? Bu? Dari Galang ya. Pak Yuha. Pak Yurhanuddin Bu. Oh, Pak Yurhanuddin kan sering menghubungi saya. Malam Pak. Bapak kan sering menghubungi saya, ya kan? Jadi nggak masalah itu. Insya Allah nanti bisa kita tuntaskan satu persatu. Mana yang bisa dulu ya dilaksanakan. Tapi memang, nah itulah. Setiap ilmu itu memang ada kompleksitasnya. Nah kita memang harus sampai ke kompleksitas itu gitu. Harus sampai menguasai yang benar-benar kita ditanya orang lain kita bisa menceritakan kembali, bisa memberikan ilmu kembali. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi tidak hanya sebagai sebuah ingatan saja, sebuah sekedar tahu saja gitu. Saya inginnya Bapak Ibu semua tentu bisa ahli gitu, sehingga bisa memberi pengimbasan nanti kepada teman-teman di sekolah masing-masing. Kan gitu harapannya Pak Yalonadidin. Ya. Ya, begitu Pak ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Mungkin saya menambahkan mungkin Pak Yud, untuk pembuatan kelas di Teams itu tidak terlalu sulit asalkan sinyal yang cukup bagus, terus komunikasi mungkin pemahaman sulit di sini karena petunjuknya kurang kurang dipahami oleh Bapak mungkin ya. Nanti kami dari tim dari penyelenggara akan berusaha untuk membuat petunjuk lagi yang lebih jelas, Iya Pak. terutama kalau hanya membuat kelas pengelolaan, saya rasa itu tidak terlalu sulit. Artinya Google Class dengan kelas di Teams itu sama semuanya sama, cuma mungkin karena Microsoft ini lebih belum familiar dengan kita, tidak sama dengan Google, menu-menunya mungkin baru untuk kita. Nah, jadi dalam anggapan kita ini lebih sulit. Sebetulnya tidak Pak, sebetulnya sama saja antara Google dengan Microsoft itu sama, langkah-langkahnya pun sama, cuma Google itu sudah menyatu dengan kita dan familiar dengan kita, sementara Microsoft ini kan untuk kita di Indonesia ini kan sesuatu yang baru mungkin ya untuk kita, makanya itu untuk lebih mengenalnya itu tugas kami sebagai penyelenggara pelatihan, nanti akan lebih dipertunjuknya, akan lebih dijelaskan, akan lebih bagus lagi saat ini ya. Saat ini Pak Agus mungkin ini nanti step by stepnya akan Pak Agus praktekkan secara langsung di sini. Ya, kita praktek hari ini. Kalau Kita kemarin kan praktek. ini ada off dan ada on, jadinya mungkin tidak terfokus di online ya Pak Agus. Jadi kita nanti setelah ada sesi tanya jawab untuk materi yang nomor 1-2 materi ini, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan step by step tahapan-tahapan untuk membuka kelas di Teams itu seperti apa. Ya, Seperti itu betul mungkin ya itu. Pak Yuri ya. Iya Bu, itu harapan saya Bu, biar Ya, paham. betul. Nah, ya. Bapak Ibu, apakah kita akan meminta langsung dicontohkan oleh Pak Agus atau kita membahas dulu materi yang nomor 1-2 ini? Saya pertanyakan ke Bapak Ibu. Apakah mau kita langsung meminta narasumber untuk menjelaskan step tahapan-tahapan untuk membuka kelas di Teams, atau kita membahas dulu tentang materi yang dijelaskan tentang sosialisasi AKM. Tapi saya rasa kalau sosialisasi AKM dengan Pak Agus nanti men-share materi di grup pun Bapak Ibu bisa membaca ya. Mungkin lebih kita akan lebih meminta Pak Agus untuk menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan membuka Teams ya. Bapak Ibu setuju nggak seperti itu? Boleh Bu. Yang lain gimana? Boleh, kasih Pak Ayud. Pak Agus, silakan Pak Agus untuk langsung aja kita praktekkan cara Membuat kelas. kelas ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Abso. Gini Bapak Ibu, jadi pelatihan ini kita tidak ingin pelatihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keahliannya. Nah, gitu dia. Jadi setelah pelatihan ini
ada tugas. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas tersebut, otomatis kami berkomitmen tidak meluluskannya. Mungkin di sesi berikutnya nanti ikut lagi gitu. Jadi setiap tugas yang kamu berikan Bapak Ibu tidak buat, kami tidak akan meluluskannya. Nah, untuk itu baik, ini karena ini merupakan salah satu tugas, kita coba ya Bapak Ibu membuat kelas di tim ya. Maaf menyela ya Pak Agus ya. Ya. Untuk Bapak Ibu silahkan kita silahkan membuka Microsoft menu-menunya. Jadi kita sama-sama membuka dan nanti bisa mengerjakan tugasnya. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, layar saya udah nampak di sana. Sudah Pak. Sudah. Nah, ini dia. Jadi sebelumnya ini masih kosong. Ini saya membuat kelas namanya kelas pelatihan untuk kegiatan pelatihan kita ini. Nampak Bapak Ibu? Nah, ini dari sini, dari tim ini, dari logo ini, logo yang bertulisan Teams, kan ada ini activity, kemudian chat, ini chat kita di sini munculnya nanti, kemudian ada tim, kemudian ada assignment. Nah, tugas-tugas yang saya berikan nanti ada di sini dia, di assignment ini. Sama dengan di Google Class juga ada assignment kan. Nah, ini hanya untuk pemberitahuan dari yang punya aplikasi. Ini aplikasi yang saya buat, kelas yang saya buat. Ini ada salah satu anggota kita yang buat nih kelas ini. Kelas 6 20 21 katanya ya. Sepertinya bukan, ada anggota kita yang sudah pandai membuat kelas. Nampak di sini juga. Oke, di sini di sudut kanan ada join atau kreasi tim. Nah, klik aja ini join atau create tim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu. Pelan-pelan Pak Agus. Ya. Ya. Pelan-pelan. Mana tuh kawan-kawan kan mengikuti ya. Nah, udah nampak gambar ini? Udah jelas tulisannya join atau create a team. Berarti bergabung atau membuat sebuah tim atau kelas. Nah, yang sebelah kanan ini kalau kita diberikan kode join oleh guru kita atau pelatih kita misalnya. Kalau kita untuk membuat kelas, create team. Yang mana bermula dari sini tadi ya Bapak Ibu ya. Yang sebelah kiri ini atas, sebelah kiri atas ada activity, ada chat, ada teams, ada excitement. Nah, saya klik yang tim ini. Saya klik yang tim ini. Ini tim udah yang saya buat. Ini tim yang saya buat. Saya klik ya tim ini ya. Nah, ini kelas saya yang saya buat. Siapa pesertanya? Nah, ini titik 3 yang saya maksud tuh di sini. Titik 3, setiap ada titik 3, ini ada titik 3. Di situ ada pedoman sesuatu. Ini di titik 3 juga sama dengan di HP kita juga ada banyak titik 3 di aplikasi HP kita titik 3 itu di situ ada pedoman. Kita klik saja. Ini di sini juga. Nah, muncul kan? Jadi kalau kita sudah membuat kelas, kita manage kelas ada di sini. Mau nambahkan channel dia apa? Jurusan gitu ya, atau bagi-bagian atau level-level gitu channel ini maksudnya. Kemudian add member, menambahkan anggota di sini. Sudah saya buat kelas, nanti menambahkan anggota di sini. Kemudian membatalkan anggota yang keluar masuk di sini. Kemudian edit tim ada di sini. Kemudian membagikan link tim kita di sini ambilnya. Sudah kita membuat kelas, kita bagikan ke peserta kita, ke anak didik kita di sini. Gitu. Nah, ini kelas ada bagian umumnya.
umum. Di umum inilah kita nanti bisa membuat channel, Bapak Ibu. Ini channel yang saya buat tentang AKM. Nah, kita melaksanakan meeting daring saat ini. Saya mengasih tugas di sini, di AKM ini. Ini bisa berupa mata pelajaran ya, IPA, matematika dan sebagainya. Bagian-bagian saja. Itu namanya channel, Bapak Ibu ya. Kembali ke sini. Nah, fitur-fitur kelas saya itu ada ini, ada post. Ada post ya fiturnya ya. Postnya ya, kita mengepost, menulis gitu, macam Facebook kita membuat status gitu. Oh iya, status rupanya ya. Post ini maksudnya sama dengan kita membuat status pada Facebook atau Twitter. Kemudian ada file. Ada file Bapak Ibu. Nah, di file ini kita bisa mengupload material kelas. Nah, ini saya upload tentang Plumecubus, nanti anak-anak siswa kita atau yang ikut pelatih dengan saya bisa membaca apa-apa tentang yang saya bagikan di sini di file ini. Kemudian ada catatan kelas. Di sini dia. Nanti tampilnya kalau saya membuat catatan kelas seperti ini, buku catatan ya, Bapak Ibu. Jadi di sini di tim ini kita bisa membuat buku catatan. Kemudian excitement. Nah, di sini tugas. Jadi saya mengasih tugas siswa atau peserta pelatihan saya di sini. Nah, ini dia tugas Bapak yang saya kasih Bapak Ibu. Tugas ini saya klik. Nah, tugas ini saya berikan kepada peserta pelatihan, cuma berapa orang yang melihat ya? Yang sudah melihat tugas ini Hapso Binaya, Ibu Cahyati, Ibu Dharma Naheru sudah melihat. Yang lain belum ya? Ibu Naibaho. Nah, belum banyak yang melihat tugas. Ika Sertika, Pak Andreas Semin sudah melihatnya, Ibu Penny Semenjuta sudah melihatnya. Nah, yang lain belum. Nah, Bapak Ibu yang sudah melihat ini jangan lupa nanti di tune on, diserahkan ke saya. Tugas itu diserahkan ke saya. Di tune on ya. Nih di sini, dihidupkan di sini. Ini kan di tune in. Jadi Bapak Ibu kalau tugas sudah selesai di tune in, diserahkan ke saya. Nanti akan saya beri feedback. Apakah Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu sudah sempurna atau belum? Nanti saya kasih nilai di sini. Kalau kurang lengkap tentu nilainya mungkin 80/100. Kalau lengkap semua tentu ya dengar aja dulu Pak. Nah, nanti secara apa nanti Bapak tahu sendiri nanti itu. Ini saya hanya mengenalkan dulu gitu. Rekam aja, nanti otak Bapak akan merekam sendiri itu Bapak ya. Insya Allah direkam sendiri. Oke, kita kembali ke tadi. Bagian-bagian kelas sudah ya. Bagian-bagian kelas sudah. Ada general di sini. Kita bisa membuat channel atau kelas atau jurusan atau macam-macam. Kemudian ada post, ada file, ada class book, notebook, dan terakhir tadi apa yang dua tersembunyi ini, assignment gitu. Kemudian ada grade. Nah, ini yang masih saya tahu siswa-siswa saya yang sudah melihat dan saya bisa ekspor dalam bentuk file Excel. Sepertinya ada chat. Siapa yang ngechat? Oke, thanks. Lanjut, kita buat kelas sekarang ya. Kita buat kelas. Klik ini. Nah, ini saya klik ini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya jangan takut-takut salah di sini. Nggak akan apa-apa. Klik-klik saja. Yang penting kalau tidak paham bahasa Inggrisnya, cari di kamus. Select a team type. Pilih tim
tipe tim yang akan sebenarnya sama semua sebenarnya. Kalau ini lebih kepada proporsional gitu ya, ini pada staff dan sebagainya. Kita klik yang ini, kelas. Kelas. Nah, kita kasih nama kelas kita misalnya kelas 6ed. Kelas 6F SDN 006 Batam Kota. Nah, deskripsinya gimana? Gambaran deskripsi ini, gambaran kelas kita ini mana? Misalnya kelas resmi, misalnya kelas resmi 6F atau sesuai dengan deskripsi Bapak Ibu semua. Kemudian next, dibuatkannya kita. Nah, di sini muncul ini add people, tambahkan anggota ke kelas. Coba siapa yang hadir hari ini? Ibu Bapak Andreas ya. Andreas hadir. Andreas hadir. Bapak Yurhanuddin hadir. Ibu Nila ada? Hadir. Ibu Hapso hadir. Saya masukkan ke kelas. Ibu Penny misalnya muncul sendiri semua. Siapa lagi yang hadir? Bu Heru misalnya. Ada Ibu Heru di sini. Nah, ini contoh sebagai ibu. Contoh berapa rekan saya tambahkan. Kemudian saya add. Kalau membatalkan tentu skip. Kemudian tambahkan. Nah, saya tambahkan ada berapa anggota. Kalau sudah selesai, kita juga bisa menambahkan guru ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru dia bisa kita tambahkan. Sebagai siswa juga bisa kita tambahkan, sebagai guru juga bisa. Kemudian tadi, nah ada tugas itu bagaimana di kelas Bapak Ibu nanti harus menambahkan saya sebagai guru di sini dia ya. Di sini nambahkan saya. Agus. Gak ada. Close. Apa yang terjadi? Nah, ini udah jadi kelasnya. Ini kelas 6F sudah jadi. Tapi masih kosong, tanpa material dan sebagainya. Generalnya masih belum ada, channelnya. Ini kan masih alami ya. Yang general umum ini belum ada channelnya. Nah, ini ada KS. Logonya bisa kita ganti. Nah, ini ada logo. Atau ibu sendiri upload logo sendiri boleh. Upload logo sendiri juga boleh. Ya. Karena ini berbasis kelas, boleh saja saya pilih ini. Pingsil. Ini macam-macam lainnya. Belum berubah. Kus avatar. Ya. Nanti berubahnya butuh waktu, sabar saja. Kalau menambah channel atau menambahkan member belakangan di sini. Menambahkan member belakangan di sini. Nah, tambahkan lagi. Nah, misalnya ibu ini, Ibu Sabnizal, tambahkan. Close.
Nah, di mana siswa kita tadi? Kita klik di sini Manage Teams. Nah, di sini siswa yang saya tambahkan tadi Manage Teams ya, Bapak Ibu. Manage Team. Manage Team. Nah, ini muncul. Tadi saya tambahkan Ibu Sabnizal, Pak Andreas, dan sebagainya. Untuk menambahkan lagi, tinggal add member. Nah, Ibu-ibu, Bapak Ibu harus capture ini, halaman kelas ini, capture kemudian upload di tempat tugas yang saya sudah sediakan. Capture ini, nama kelas, capture, kemudian peserta. Ketik di sini di snipping, misalnya snipping. Nah, ketik di set ini, nampak Bapak Ibu? Nah, nampak nggak di bawah ini? Nah, ketik snipping tool, kemudian klik app ini, kemudian ini new ya, new. Nah, muncul area gelap ya. Langsung aja gini, tarik, tahan, tarik, tarik, tahan, tarik. Nah, seperti ini nampak Bapak Ibu pergerakannya. Udah jadi. Kemudian yang kita capture ini kita simpan. Ini ada logo disket, simpan sebagai sesuai nama yang diinginkan. Misalnya di desktop. Buat dulu foldernya, dikumpulkan sebuah folder. Bapak Ibu buat folder pelatihan 365 seperti itu. Kemudian simpan. Udah paham meng-capture Bapak Ibu? Klik di sini di set ini, di set bawah ini snipping tool, snipping. Kemudian klik. Kemudian new. Muncul area gelap. Area gelap mana yang kita terangkan? Berarti itu yang kita capture. Kalau saya ini, berarti daerah ini saja saya capture. Enak kok pakai snipping tool, capture-nya enak. No. Oke, Bapak Ibu, kelas sudah jadi, ada membernya, ada ownernya. Bagaimana menjadikan, ini kan gurunya cuma satu sekarang, owner atau gurunya cuma satu. Bisa yang lain saya tambahkan. Klik di sini. Ini di sini Bapak Ibu, jadikan saya. Oi, apa tuh Bu? Saya kan sudah buat keluar, tidak muncul di ini Pak Agus. Itu hanya ada kelas 6 saja. Saya sudah buat kelas 5B kalau nggak salah pagi. Oh, udah buat ya? Seharusnya muncul loh. Itu masalah. Oh, masalahnya Ibu belum menjadikan saya sebagai member atau owner. Kan tugasnya di situ Caranya bagaimana cara? agar saya grup Ibu yang Ibu buat itu nampak. Sudah kita membuat kelas, Tambahkan saya sebagai member. muncul di ya bagaimana menjadikan Pak Agus sebagai ownernya? Tutorialnya seperti itu. Oh iya. Pertama masukkan saya sebagai anggota dulu. Add member, cari nama saya, masukkan saya sebagai anggota. Jadi Pak Agus sebagai anggota juga sama ya? Setelah jadi anggota, kemudian klik ini nampak sebelah kanan. Ini di rule ini, kan ada owner. Jadi kan saya sebagai owner gitu. Ini kan sebagai member. Ini siapa nih Ibu? Saya jadikan. Nah, sekarang Ibu Sabnizal sudah jadi guru juga, jadi owner dari grup itu gitu. Tadi saya sendiri kan, sekarang udah ada 2. Jadi tinggal diklik-klik saja di sini. Sama dengan WA, dijadikan admin istilahnya kan? Jadikan admin. Saya melihat bahwa fitur-fitur sama langkah-langkahnya tidak berbeda dengan WA gitu. Mm-mm. Mungkin karena tidak ini aja belum familiar, belum terbiasa gitu Iya. dengan aplikasi ini. Oke Bu Abso, nanti kita buat kelas Ibu, semua saya buatkan Office 365 nanti. Semua murid Ibu kita buatkan Office 365. Insya Allah tahun baru, ajaran baru ini ya.
Nah, jadi kita coba seperti ini. Kami juga lah, Gus. Ibu siapa ini? Ibu siapa? Hah? Diizinkan juga dong. Insya Allah. Jangan paksa aja. bagus. Nah, Udah, saya tanyakan kembali ke Pak Yul ya. iya, boleh. Hmm. Pak Yul, masih harus kita contohkan kembali atau mau mencoba dulu? Halo, halo, assalamualaikum, Pak Agus. Iya, Ini dengan saya Ibu Nurhapni iya Bu. Dari mana Bu? dari SD. Iya, Bu Hapni. Yang punya satu saja Pak. Nah, ah. Ya, begini Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Iya, Saya pernah mengikuti pelatihan Office 365 itu dari Kemenak iya, tahun 2020 bulan September. iya. Nah, jadi karena berhubung sudah lama Pak, Mm-mm. tapi tempat download di laptop maupun di HP itu ada Pak timnya. Iya, Tetapi untuk keluar dari situ saya belum paham banget, maksudnya apakah dihapus dulu yang tim yang lama waktu ikut pelatihan Office 365 dari Kemenak itu saya hilangkan lagi terus saya download baru, ataukah yang sudah ada itu saya tambahkan yang sekarang gitu Pak. oh, Ya, iya, jadi dari semalam Pak saya nggak fokus karena itu Pak. Karena saya bahkan maaf sebelumnya ya Pak, bekas pembangkangan diri. Sudah dapat memang Pak. Iya Pak, wakilnya Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bu Nurhapni, itu aja ya pertanyaannya. iya Bu. Pertanyaannya kalau Bu Nurhapni ini sudah ada tipsnya, cuma masih bingung Itu Pak, dalam pengolahannya begitu ya. Iya, iya. Ya, jadi mau bikin grup apa lagi, mau download lagi itu yang lama itu dihapus atau maksud saya titik habis. Nah, baik Bapak Ibu. Ibu Nurhapni, jadi tidak perlu dihapus, tidak perlu di uninstall MS Teams-nya, tapi cukup di log out atau sign out. Ibu sign out dari akun yang lama, yang pelatihan lama itu. Nah, kemudian masukkan akun yang baru di MS Teams tersebut, masuk lagi dengan akun yang baru gitu. Tinggal log out aja atau sign out atau keluar bahasa Indonesianya. Jadi ibu tinggal keluar atau sign out atau log out. Lalu masukkan akun yang baru, iya. Tidak perlu di uninstall. Dan kalau ibu mau memakai akun yang lama tadi, nggak perlu di uninstall. Kalau ibu nggak perlu. Jadi akun ibu yang lama tetap bisa pakai lagi. Nanti ibu habis masukkan akun yang saya buat, kemudian log out lagi gitu. Kemudian masuk lagi dengan akun lama ibu. Gitu aja kok. makanya dari semalam bingungnya di situ Pak. Iya, japri aja Bu, japri aja. Oke, siap Pak, siap. Ya, silakan. Ya, baik. Memakai Facebook, ketika kita membuat akun baru, akun yang lama itu dihapus, Bu Akunti Ya. kembali dengan akun itu. Kalau aplikasinya masih sama, nah biasanya Iya. kalau misalnya aplikasinya dia meminta untuk di-upgrade, gitu kan Pak Gus. Kalau misalnya ada yang upgrade, Bu Hapni akan upgrade dan Bu Hapni nanti masuk dengan akun yang baru. Itu cara masuknya kan Baik, baik. sesuai dengan penjelasan Pak Agus tadi untuk memulangkan itu memulangkan itu Pak. Sudah jelas ya Pak? Jelas, Bu. Yang lain Terima kasih, Bu. pertanyaan Terima kasih, Pak. Sama-sama. saya ke Pak Yul itu mana ya Pak Yul? Pak Yul gimana? Masih
Kayaknya terputus. Oh, sinyal mungkin ya. Iya, terputus. Ya, yang lain gimana Pak Doni? Ada yang mau ditanyakan? Udah punya kelas Pak Doni? Pak Doni udah buat kelas. Siapa aja? Masih masalah dengan laptopnya baru. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut, Bu. Kita lanjut membuat soal ya. Halo, Bu Apso. Silakan Pak. Ah, kita sekarang mencoba Silakan Pak Agus untuk mulai. ya, saya lanjutkan, waktu masih ada setengah jam menjelang pukul 12. Yang ingin praktik boleh ya sambil buka praktiknya di laptop masing-masing. Nah, ini soal dalam bahasa Arab sekalipun ya. Ini sengaja dibuat seperti ini. Ada berbahasa Arab. Kemudian ada soal matematika. Kemudian ada soal akar dalam bentuk akar. Ada plus minus. Ada bentuk gambar. Kemudian ada ini multiple answer atau pilihan ganda kompleks itu. Kemudian ada drop down. Kemudian ada soal mengurutkan. Siap nggak hari ini kita ya? Kemudian ada isian tertutup. Kita mulai dari membuka aplikasi Office 365. Pak Agus ini masuk ke materi penulisan soal di Office ya? Iya, iya, iya. Langsung materi penulisan soal di Office. Nah, ini tampilan Office 365 kita. Kalau Bapak Ibu mungkin tadi ada gambar gunting aja, gambar buku aja saya mungkin ya. Kalau saya kan udah lengkap dia nih. Karena udah saya gunakan banyak sekali ya, Bapak Ibu. Oh, jadi setiap hari saya membuat soal-soal di sini. Kita mulai saja buka. Ini dia. Jadi layanan Office 365 kita ini ada banyak Bapak Ibu ya. Ada Outlook. Ini pusat email kita. Jadi akun yang Bapak Ibu terima tersebut bisa disuruh mengirim email loh. Bisa disuruh mengirim email dan menerima email. Akun Bapak Ibu yang saya buatkan itu bisa menerima email dan mengirim email. Dan pusatnya di Outlook ini. Ini seperti ini ya Outlooknya ya. Nah, ini dia pusat email saya. Ini dia Outlook. Kemudian ada Word. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita Word Office ini. Excel. Jadi Bapak Ibu yang membuat Excel Word yang kita sehari-hari kita di komputer tuh mereka ini yang membuat itu. Yang membuat Office tuh mereka itu. PowerPoint ini mereka yang buat, mereka lah yang melayani kita selama ini. Ini MS Team yang kita gunakan saat ini untuk rapat. Sway nanti untuk kita bercerita, menulis. Ibaratnya kita mempunyai sebuah blog. Nanti terus ada Wakelet, nih saya juga sudah memakai Wakelet ini. Ini juga sebuah blog. Di tahun pelajaran ini saya wajibkan siswa-siswa saya membuat Wakelet sendiri. Jadi mereka mempunyai blog. Setiap materi yang saya berikan mereka meringkasnya, kemudian menuliskannya pada sebuah blog, yaitu blognya Wakelet. Kalau anak-anak kita suruh menulis di buku kertas, di buku tulis bisa basah kena hujan,
bisa hilang karena kita ketika dia naik kelas, bisa tertinggal di kelas, bisa dikoyak-koyak adiknya. Tapi kalau menulis di Wakalet ini, catatan anak-anak kita, didik kita bisa seumur hidup tidak hilang. Mungkin bisa menjadi kenang-kenangannya atau menjadi arsip tentang pembelajaran kita di tahun ini pada 100 tahun yang akan datang. Jadi memang saya berharap sekali Bapak Ibu memang suka menulis ya, karena hobi saya juga menulis. Jadi dengan menulis kita nanti menghidupkan kembali dunia kita saat ini untuk ratusan tahun yang akan datang. Baik, kemudian ada OneDrive. Kalau nggak salah ada juga di materi kita nih OneDrive ini. Excel, OneNote ada juga. Jadi tidak cukup 3 hari nih Bapak Ibu ya, makanya saya bantu dengan chatting di grup WA. Nah ini dia. Oh ya, lupa stream ya. Stream ini ibarat YouTube-nya Microsoft. Stream ini YouTube-nya Microsoft. Jadi kalau kita nanti di soal itu menginsertkan video, kita simpan dulu di stream ini. Hebat nih. Kita punya layanan stream Office kita. Jadi Office kita ini tingkatannya bagus. Oke, kita klik form. Nah, akan muncul seperti ini 2 Bapak Ibu. Ini ada tanda quiz ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, Ibu Sapni tadi ya, siapa Ibu Nurhabni tadi ya. Ini akun saya kan banyak nih, Bu. Nah, saya memakai ini sekarang. Jadi bisa kita memakai berapa akun. Nggak ada. Lanjut ke sini, kemudian muncul seperti ini. Pak Agus, ini tampilannya hampir sama dengan Google Form ya. Ya, sama. Mungkin ada kelebihan dari Google Form di form Office ini. Nah, makanya kita pelajari sampai tuntas agar kita tahu perbedaannya. Kita buat 10 soal aja dulu ya. Kita buat 10 soal contoh dulu sampai tuntas ya, sampai analisis soalnya nanti. Soal ujian kelas saja. Nah, di sini ada new ya. Ada new, kita dulu pilihan ganda dulu. Yang ini untuk pilihan ganda. Choice ini untuk pilihan ganda. Kita klik aja. Klik. Kalau untuk nambahkan kelas itu nanti Bapak Ibu ya, boleh juga nambahkan kelas. Misalnya nama siswa ya. Nama siswa. Nama siswa. Boleh kasih nama Nah, untuk nama ini bisa kita drop down ya. Ini wajib isi, required. Kita centang wajib isi, kemudian kita drop down. Kita pilih drop down. Jadi untuk soal ini tidak perlu kita kasih poin karena ini hanya nama siswa. Nama siswa. Oke, kelihatan seperti ini. Nama siswa tadi hilang, sebenarnya masih ada. Tuh. Untuk melihatnya seperti ini, preview. Nah, ini Badu Anto. Kemudian form ini support HP ya, Bapak Ibu. Ini di komputer, ini di HP. Coba kita lihat ketika di HP ya. Ketika di HP seperti ini terlihatnya. Anto, Badu, Budi. Yang versi komputer ini seperti ini. Oke, kita kembali back. Nama ada, kalau kita mau nambahkan kelas boleh, kelas. Kalau kelasnya banyak bisa 6A, bisa 6D, bisa 6C.
Kita tambah lagi add option 6D misalnya, seperti itu. Kemudian kita drop down lagi nih, drop down Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah data siswa bisa kita tambahkan misalnya bagian ya, bagian, misalnya bagian section namanya. Section ini ya soal misalnya ya, pertanyaan. Kemudian mana contoh soal kita tadi ini ya. Perhatikan kita tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Pertanyaan ini kita copy paste saja. Nah, seperti ini. Kita hapus saja. Kita rapikan saja. Ini yang di bawah ini boleh kita, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi maksudnya form kita ini support bahasa Arab ya, bisa kita tambahkan subtitle namanya. Subtitle ya ini. Nah, jadi pertanyaannya di sini. Jadi pertanyaannya ini, induk soalnya ini, kemudian anak soal ini. Lanjutan dari ayat ini ada atas adalah. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Opsi ini kita copy saja juga. Ini ada ABC-nya, kita hilangkan aja pakai ini. Numberingnya kita hilangkan. Numberingnya kita hilangkan. Kita copy juga di sini, paste. Nah, gitu Bapak Ibu. Yang tidak perlu dihapus saja. Kurang satu ya. Yang paling atas nampaknya. Kok kemasuk ini. Yang jawabannya. Jawabannya A. Oke. Karena jawabannya ini tadi ya. Karena jawaban ini kita centang correct answer. Nah jawabannya ini. Ini karena di atas tadi kita tarik aja ke atas. Tarik. Jadi kita bisa ini kita ubah opsinya. Boleh kita kasih feedback. Ini loh jawaban yang benar. Feedback seperti itu ya. Kalau di nomor 2 jawaban yang benar adalah A misalnya. Kemudian kita terangkan kenapa A, boleh ya. Itu namanya feedback Bapak Ibu. Oke, itu soal pertama. Soal kedua poinnya lagi ya. Kita kasih poin karena kita rencananya 10, berarti agar nilai 100 poinnya 10 Bapak Ibu. Kemudian wajib, soalnya wajib di, nah ini centangnya udah nampak. Oke, kita tambah soal lain lagi, contoh lain misalnya yang ada gambar ini. Yang ada gambar ini kita simpan dulu Bapak Ibu. Kita simpan, set dulu kemana, ke ya, ke desktop misalnya, ke bahan ini kubus. Kemudian ini kita copy soal ini, kemudian kita paste di sini.
kemudian gambarnya kita cari, image ya tadi ya, image, upload. Di mana kita simpan tadi? Di bahan. Kita cari di mana kita simpan tadi. Ini dia. Kubus, open. Sedang upload. Nah, ini dia gambarnya udah muncul. Kalau gambarnya kurang besar, kita besarkan. Kita kecilkan. Kita hapus juga bisa, kita kasih keterangan juga bisa. Kemudian opsinya A, B, C, D nya kita copy juga, kita masukkan di sini. Ini opsi ini boleh dihilangkan. A, B, C nya boleh ada juga, boleh ya, dihapus saja. Ini kelebihan optionnya, hapus saja. Jawabannya A tadi ya Bapak Ibu, tinggal klik centang A. Nah, ini otomatis poinnya sudah ada 10. Sudah 2 soal selesai. Kemudian bentuk soal lain lagi ya. Apa contohnya? Nah, soal akar. Atau yang lain ya, matematik yang lain. Nggak ada nggak? Nggak ada. Oke, kita contoh akar ini Bapak Ibu. Akar pangkat 3 dari, kurang besar ya. Ini akar pangkat 3 dari 46.656. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita pilih pilihan ganda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Hasil dari, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di sini ilmunya ada. Di sini di bawah kita centang mat. Di sini di bawah kita centang mat karena ini matematik. Nah, muncul hal seperti ini. Ini tidak kita ketemukan di Google Bapak Ibu. Di Google Form. Akar, mana akar? Akar pangkat 3 tadi ya. Akar kita ini, kemudian 3. Tunggu sebentar. Akar pangkat 3 tadi ya. Kita tulis 3-nya dari 40 berapa tadi Bu? 46.656. 46.656. Perhatikan baik Bapak Ibu. Aplikasi ini akan memberikan jawaban, opsi jawaban yang tidak merepotkan kita. Makanya di kawan-kawan saya itu selalu nampak santai, karena saya pandai menghemat waktu, pandai menggunakan aplikasi agar waktu saya hemat. Padahal sebenarnya saya udah bekerja gitu, tapi nampak santai, nampak tidak bekerja, nampak menyepelekan sesuatu. Tapi sebenarnya saya bekerja, tapi dengan cepat, dengan cara, dengan IT ini Bapak Ibu. Bayangkan kalau 10 soal ini saya buat dengan aplikasi biasa, ditulis biasa, akan lama loh Bapak Ibu. Perhatikan, saya klik OK. Perhatikan Bapak Ibu, form ini memberikan saya jawaban ABC-nya langsung. Form ini memberikan saya jawaban ABC-nya langsung dengan jawabannya. Ada 36, ada 30, ada 19, ada 33. Saya tidak perlu lagi menulis ini tadi, copy ini tadi, hasil tadi ini, nggak perlu saya. Nih, saya tidak perlu copy lagi, tidak perlu mencari dulu pakai kalkulator. Tinggal saya tambahkan add. Oke Bapak Ibu. Jadi soal ini saya langsung dapat. Bisa di mana taruhnya terserah. Tapi biasanya kita kan berurutan. Kalau 36 di D berarti 33 di sini, berarti 30 dan seterusnya di sini.
sudah berapa soal? 3 soal. Oke, matematik sudah memudahkan kita. Mau saya contohkan matematik lagi. Misalnya pertanyaan. Pak, kalau Ya. misalnya tulisan Arab ada nggak ya Pak? I- Kalau soal agama Pak. Soal agama Ibu tadi sediakan dulu di Word. Di Word lalu dikopikan ke sini. Tadi kan nomor 1 gitu. tadi. Cuma walaupun dikopikan dia menerima gitu. Oh, Jadi, kopikan Pak. jadi waktu dikopikan di sini dia menerima gitu ayat bahasa Arab itu salah satu keuntungannya gitu, tidak ditolak dia. Jadi bahasa apa aja di sini terimanya, bahasa Jepang, bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Tagalog. Ini salah satu kelebihannya. Baik. Nah, kalau nggak salah di Google Form Ibu harus copy paste lo gambarnya. Kalau nggak salah saya gitu. Rumit. Misalnya Pak Ibu 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurang 10 misalnya, berapa hasilnya? Adek, iki aku dikunci ya Pak Dek. Itu ya, aku teh anak pelatihan. Kita Dikunci ya Pak Dek. kita klik OK, maka hasilnya akan dimunculkan oleh aplikasi kita. Tinggal kita tambahkan, maka hasilnya ini jawaban yang benar. Selesai. Ini masih satu-satu. Ada nanti aplikasi lagi yang bisa membuat soal seperti ini, sekali klik aja 10 atau 15 soal. Nanti ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal contoh berikutnya. Kita usahakan 10 soal untuk pelatihan kali ini. Nah, pilihan ganda kompleks sudah coba ya. Pilihan ganda kompleks. Ini boleh kita tambahkan di sini pilihan ganda Bapak Ibu ya, pilihan ganda. Kalau di sini data siswa. Jadi soal ujian ini ada data siswa, ada nama, kemudian kelas, kemudian ada pertanyaan pilihan ganda, ini pilihan ganda. Kemudian kita tambah lagi seksi berikutnya. Itu saja. Sesi berikutnya pilihan ganda kompleks, pilihan ganda kompleks. Oke, mana soal kita tadi? Soalnya kita copy aja, paste, kita buang satunya, kita rapikan dikit. Nah, ini dia. Kemudian opsinya kita paste juga di sini. Satunya hilang ya. Satunya hilang. Ini bisa kita hapus Bapak Ibu ya. Hapus. Hapus. Nah, gitu. Paste. Ya. Nah, ini dia. Jawaban yang benar mana tadi? Jadi kita kasih pilihan sebanyak ini, siswa kita dia harus memilih gitu, mana yang benar, mana yang sesuai dengan permintaan. Mana tadi? Yang benar adalah 1356. 1356. Ingat Bapak Ibu, 136. Soal ini kita centang dulu ini, multiple answer. Untuk jawab pertanyaan pilihan ganda kompleks, kita harus mencentang multiple answer ini. Jadi jawaban yang benar tadi
berikut cuman berbiji satu, mempunyai alat reproduksi stabilis. Jadi 1, 3, 1, 3, 2 jawabannya ya. Kemudian 5, 6, 5 dan 6. Jadi bedanya dengan pilihan ganda, kalau pilihan ganda berbentuk bulatan, sedangkan pilihan ganda kompleks berbentuk persegi. Itu tandanya Bapak Ibu. Jadi perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita nanti nih, ini di soal AKM pemerintah juga gitu nanti. Ini sudah standar internasional ya Bapak Ibu. Setiap pilihan ganda biasa itu opsinya berbentuk bulatan, sedangkan pilihan ganda kompleks opsinya berbentuk persegi. Kalau pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar, sedangkan pilihan ganda kompleks ada beberapa jawaban yang benar. Seperti ini. Kemudian kita coba soal lain lagi. Pilihan ganda kompleks. Ini contoh pilihan ganda lagi, kita tambah 1 ya Bapak Ibu. Kita tambah 1. Multiple answernya kita ke kanan kan, kita aktifkan, kemudian kita kasih centang, centang, centang. Tadi ini ada poin 10, ini kita harus kasih poin juga 10 poin. Ini setiap berganti bagian dia bertukar Bapak Ibu poinnya. Oke. Kemudian kita coba lagi drop down ya, drop down. Drop down. Kunci B agak rumit. Ini kita slipping tool aja Bapak Ibu. Slipping tool. Slipping tool soal ini. Kemudian kita simpan lagi seperti kubus tadi. Ya. Kita paste ini, kita copy di soal. Ini bagiannya soal drop down ya. Soal drop down. Drop down. Oke. Kita pilih gambar tadi yang kita simpan. Mana tadi? Ini. Kemudian soal yang kita paste tadi di sini. Mana ya? Oke, Bapak Ibu juga bisa menggunakan capture ini selain snipping tool menggunakan OneNote ya. Insert dan snipping.
saja. Ini sudah muncul. Kemudian opsi ini. Nah, ini kita jawabannya A Bapak Ibu ya. Kita tinggal buat ini aja. Ini A, B, C, D, E. Nah, ini nanti di drop down aja. Ini kasih drop down. Nanti ini dia. Jadi soal seperti ini, nanti anak itu memilih. Ada berapa soal? Udah belum sampai 10. Kemudian kita tambah soal apa lagi yang beda. Nah, ini menyusun susun kalimat berikut. Ini soalnya mengurutkan Bapak Ibu, mengurutkan. Jadi kita pakai rating, pakai apa? Bukan rating, ranking. Pakai ranking. Nah, ranking pertanyaannya ini. Jadi anak nanti kita suruh menyusun kalimat yang benar. Guru, ibu sedang pelajar menerangkan. Ibu, guru sedang pelajar menerangkan. Kita tulis satu-satu. Ibu, guru sedang menerangkan pelajaran. Ini sangat cocok ke pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini jawaban yang benarnya. Kita telah buat jawaban yang benar. Ini udah dikasih nilai tadi belum? Poin belum? Poin. Nanti soal ini otomatis diacak oleh sistem ini. Contohnya kita contohkan ya, kita preview ya. Nah, soalnya tadi next. Mana tadi soalnya? Kita pilih sembarangan dulu agar sampai ke level berikutnya. Nah, ini yang apa tadi? Pilihan ganda kompleks. Jadi nanti anak mencentang ya mana yang benar, seperti ini. Di pilihan ganda kompleks ini anak mencentang mana jawaban yang benar. Kemudian ini juga mana anak yang benar. Next. Nah, ini memilih. Kalau C ya dipilih C, tadi jawabannya A. Nah, ini dia yang susunnya kalimat berikut. Nampak teracak kan Bapak Ibu? Tadi saya menulis ibu guru sedang menerangkan pelajaran. Jadi anak-anak caranya gini nanti dia. Jadi ibu ini paling atas gitu, dia naikkan ke atas. Ibu naik ke atas sambil bermain, ujian sambil bermain anak-anak tuh. Ibu di atas. Oke. Kemudian apa lagi? Ibu guru. Berarti memilih ini ke atas, naikkan. Oke, ibu guru menerangkan pelajaran sedang. Masih belum sempurna. Ibu guru menerangkan pelajaran sedang. Ibu guru berarti sedang ini naik. Sedang naik. Ibu guru sedang menerangkan pelajaran. Nah, ini baru benar. Thank you. Ini responnya di sini Bapak Ibu ya. Responnya di sini nanti. Responnya di sini. Soal kita sudah berapa? Masih ada dua soal lagi sebenarnya menjadi 100. Tapi karena waktu kita udah tinggal 5 menit, masih dilanjutkan? Halo Bapak Ibu, masih dilanjutkan? Sudah cukup? Ya Bu. Halo Bu Absu. Sudah cukup? Sebenarnya sih belum Pak, tapi waktu. Itu dia. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, atau besok ya kita sambung lagi.
Ya. Saya berusaha pakai komputer nih tapi udah selesai ini ya. Jadi dari soal-soal kita ini responnya di sini. Kemudian, nah ini dia hasil analisis soalnya. Analisisnya seperti ini. Jadi di soal nomor 3, anak ini menjawabnya salah, ketahuan di sini. Kemudian di soal nomor 4, dia menjawab benar anak ini. Nggak ada yang menjawab salah. Nah, inilah yang dinamakan analisis soal. Kemudian analisis soal ini bisa kita bagikan ke anak didik kita. Survei karakter belum ya? Kita bagikan ke anak didik kita. Nah, summary. Jadi summary links. Ini dia linknya. Jadi saya bisa membagikan ke Bapak Ibu, saya bagikan ke WA ya. Pelatihan kita. Itu sudah saya bagikan. Kemudian hasilnya bisa saya download. Mana tadi? Untuk hasilnya bisa saya download. Bapak Ibu mau ngerjakan? Coba. Linknya ya, saya kirim ya. Linknya saya kirim. Ini link sebelum kirim. Ini buat gini dulu. Who can fill out this form? Anyone can respond. Share, kemudian saya paper pendek. Kemudian saya copy. Kemudian saya serahkan ke Bapak Ibu. Tolong diisi Bapak Ibu. Saya kirim ke WA. Saya kirim ke WA. Tolong Bapak Ibu partisipasi untuk mengisinya. Tolong Bapak Ibu partisipasi untuk memilihnya. Nama siswanya terserah ya Pak Agus. Iya, pilih sembarang aja.
Halo Bu Abso. Mana Bu Absonya? Iya Pak Gus, ya, ya. Bagaimana Pak Gus? Sudah selesai dari yang lain lagi membuat soal ya? Lagi ngisi aja. Lagi mengisi aja. Membuat soal atau Mengisi. lagi mengisi? Ya, silakan silakan. Saya sudah selesai mengisi ya. Lagi mengisi seperti ini. Oke, kalau nggak ada yang lagi yang mengisi, kita tutup Bu Abso. Ya, ada respondennya di situ berapa orang? Ada 4 orang. Udah masuk. Kita tutup aja ini sesinya bagaimana? Udah, boleh tutup. Ya, Bapak Ibu, mungkin hari ini cukupkan sekian dulu, walaupun mungkin kita masih banyak yang tidak paham. Kita berdiskusi dilanjutkan di grup saja seperti apa yang belumnya kita rangkum untuk bahan kita tatap muka besok, tatap muka untuk bahan pembahasan di room besok. Bapak Ibu boleh mengungkapkan apa yang belum jelas, apa yang ingin lebih dijelaskan lagi, apa yang pokoknya apa saja yang belum jelas silakan Bapak Ibu share di grup. Nanti akan menjadi pembahasan kita di esok hari. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk pelatihan hari ini. Terima kasih Pak narasumber Pak Agus Henry yang sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan berkah untuk Pak Agus dan untuk kita semua. Pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Bu Abso, terima kasih. Bagus. Sama nanti malam nanti saya buka juga ruangan ini, nanti boleh tanya-tanya Bapak Ibu. Habis tarawih biasanya saya buka tuh. Oke Pak Agus. Nah. Sampai satu bagus. Ya. Nanti Pak Yuhanudin di sana aja nanti ya. Tanya-tanya ya. Oke Pak. Insyaallah. Terima kasih Pak. Sama-sama.